Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Sahabat, tanda-tanda kiamat kubro yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj merupakan tanda kedekatan janji yang nyata, yakni hari kiamat. Allah berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, yaitu hari berbangkit. Tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka mengatakan, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami berada dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Ya'juj adalah satu kabilah dan Ma'juj juga satu kabilah. Keduanya adalah golongan manusia dan merupakan keturunan Adam, tepatnya dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka adalah manusia yang akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dihisab sebagaimana Allah akan menghisab seluruh jin dan manusia. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Nuh dikaruniai anak Sam, Ham, dan Yafits. Sam dikaruniai keturunan bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ham dikaruniai keturunan bangsa Kipti, Barbar, dan Sudan. Yafits dikaruniai keturunan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, Turki, dan Sakolabah. Menurut Rasulullah, mereka berwajah lebar, bermata sipit, dan warna rambutnya kelabu. Harmalah meriwayatkan dari saudara perempuannya. Ia berkata, Rasulullah bersabda dalam khutbatnya, sesungguhnya kalian akan mengatakan tidak ada musuh, namun kalian akan senantiasa memerangi musuh sampai Ya'juj dan Ma'juj datang. Wajah mereka lebar, bermata sipit, dan rambut bagian atas mereka berwarna putih. Mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan wajah mereka seperti baju ziroh yang ditempa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak ada pasukan atau umat dengan segala kesempurnaannya yang mampu memerangi dan mengusir mereka, karena kemampuan dan kekuatan mereka yang besar dan tubuh mereka yang kuat dan perkasa. Dimulai dari Al-Quran, tepatnya surat Al-Kahfi, Allah telah menjelaskan tentang mereka dan bagaimana manusia mengadu kepada Zulkarnain saat ia mengelilingi bumi agar ia menjauhkan kejahatan dan siksaan dua kabilah, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Zulkarnain adalah seorang raja yang soleh. Dalam perjalanannya, ia singgah di bumi bagian timur hingga di Cina, dan di bagian barat hingga di Maroko bagian barat. Ia berjalan menuju selatan ke arah Turki dan menjumpai orang-orang yang mengadu kepadanya tentang siksaan dan bahaya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka meminta kepadanya agar diselamatkan dari orang-orang yang merusak tersebut, yaitu dengan membangun benteng yang besar sebagai penghalang antara mereka dan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga mereka terhindar dari keburukan, siksaan, dan kerusakan. Zulkarnain pun mengabulkan permintaan tersebut dan meminta pertolongan dan bantuan mereka sampai bangunan benteng selesai. Pada masa kekhalifahan Al-Wasik, ia pernah mengutus beberapa orangnya untuk melihat benteng tersebut, lalu meneliti dan mengetahui sifat-sifat benteng tersebut setelah kembali. Utusan itu diiringi dengan tentara atau pasukan sebanyak 1 peleton. Berangkatlah rombongan itu melewati satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain, hingga sampai ke tempat yang dituju.
Mereka melihat bangunan tersebut terbuat dari besi dan tembaga, dengan pintu yang sangat besar, dilengkapi dengan kunci-kunci yang sangat kuat. Sisa-sisa batu bata serta bekas pekerjaan masih berserakan di puncaknya. Di sana ada penjaga dari raja-raja yang kejam. Bangunan itu sangat tinggi sekali sehingga tidak bisa dicapai dan tidak ada pegunungan di sekitarnya. Allah berfirman, maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia, Zulkarnain, berkata, dinding ini adalah rahmat Robku, maka apabila janji Robku sudah datang, dia akan menghancur leburkannya, dan janji Robku itu benar. Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup, akan kami kumpulkan mereka semua. Berdasarkan riwayat-riwayat di atas, dapat kita ketahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari tempat di mana mereka dikurung, yaitu di antara dua gunung yang besar di Turki. Dalam hadis ditegaskan bahwa ketika mereka keluar, mereka dengan segera sampai di Laut Mati dan meminum semua airnya. Terkait Ya'juj dan Ma'juj, Allah memerintahkan Isa bin Maryam dan kaum muslimin yang bersamanya untuk melarikan diri ke gunung terdekat, yaitu Gunung Tur, untuk menjaga diri dari Ya'juj dan Ma'juj yang keluar bagaikan ombak laut yang tidak bisa diketahui ujung pangkalnya. Tidak seorang pun bisa mendekati atau memerangi mereka. Kalau saja Allah tidak membinasakan mereka semuanya, pasti mereka akan merusak pertanian, keturunan, air, tanaman, dan semua makhluk yang berada di bumi. Nabiullah Isa dan para sahabatnya memohon kepada Allah dan Dia mengutus ulat ke leher-leher mereka. Mereka pun kocar-kacir seperti kematian yang dahsyat. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya turun ke bumi dari gunung, dan setiap jengkal tanah telah dipenuhi bau anyir dan busuk mereka. Wallahu a'lam bishawab.